Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertemuan pertama mengenai evolusi teori sel prokariot dan eukariot. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami membuka dengan sebuah pepatah yang barangkali sudah tidak asing di telinga kita, yaitu tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita saling mengenal terlebih dahulu agar suasana presentasi ini menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Anggota kelompok 1 terdiri dari yang pertama ada Retno Palupi, selanjutnya Christine Kusumaning, lalu ada Naslatan Ukhra, dan ada Andi Firza Jenny. Selanjutnya ada Sri Mulan Tehwayo, lalu ada Herlambang Fitria, dan terakhir yaitu ada saya sendiri, Muhammad Afif Akmaluddin. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda tergantung tempat dan fungsi jaringan yang disusunnya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855, menyatakan bahwa sel hanya dapat muncul melalui pembelahan dari sel yang telah ada sebelumnya. Hal ini mengandung arti bahwa sel menjadi kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup. Selain itu, organisme terkecil dengan unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup dapat terdiri dari satu sel atau uniseluler atau terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Contohnya pada manusia. Manusia memiliki kurang lebih 37,2 triliun sel. Manusia adalah makhluk multiseluler. Sedangkan pada bakteri terdiri dari satu sel, maka disebut sebagai makhluk uniseluler. Siapakah yang pertama menemukan sel? Istilah sel diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian, ilmuwan dari Jerman bernama Schwann dan Schleiden mengenalkan prinsip dasar baru sel pada tahun 1893. Prinsip dasar sel tersebut ada 3. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Yang ketiga, sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan atau replikasi sel yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya adalah evolusi sel. Evolusi adalah kejadian perubahan struktur, morfologi, dan fisiologi yang berlangsung lambat dan memerlukan waktu bertahun-tahun. Secara struktural, sel ada 2 jenis, yaitu sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki struktur lebih sederhana dibandingkan sel eukariotik. Para ahli menduga bahwa makhluk hidup yang pertama muncul merupakan prokariot. Sel prokariotik berevolusi dan menjadi cikal bakal bagi makhluk hidup bersel satu, eukariotik sel hewan, dan eukariotik sel tumbuhan. Jenis-jenis sel. Dikarenakan ukurannya yang kecil, sel hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop, instrumen yang ditemukan pada pertengahan abad ke-16. Pengamatan dinding sel kosong dari jaringan tanaman yang telah mati oleh Robert Hooke telah mendorong ilmuwan lain seperti Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda untuk mengamati setetes air kolam dengan mikroskop sederhana buatannya. Dan dari pengamatannya tersebut, ia mendapati makhluk yang terdiri dari sel sederhana. Dengan semakin berkembangnya ilmu biologi sel dan meluasnya penyebaran mikroskop elektron, para peneliti dapat mengamati struktur sel hingga ke bagian organel penyusunnya. Dari sanalah, sel dapat dibagi menjadi 2 kelas sel dasar, yaitu prokariotik dan eukariotik. Selanjutnya, saya Nazlatan akan membahas apa itu sel prokariotik dan apa itu sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Kata prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu pro yang berarti sebelum dan kryon yang berarti inti. Dengan kata lain, sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki inti sejati.
sehingga DNA tidak terpisah dari bagian sel lainnya. Sel prokariotik memiliki ukuran antara 1 hingga 10 mikrometer dan memiliki 3 komponen dasar, yaitu membran sel, sitoplasma, dan ribosom. Sel prokariotik ini dapat mengabsorpsi bahan organik untuk pertumbuhannya. Dengan cara reproduksinya adalah pembelahan biner. Mikroorganisme yang termasuk kelompok sel prokariotik ialah bakteri dan archaea. Selanjutnya, sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti, sehingga inti sel terkumpul pada daerah endosel dan mengandung 2 jenis organel, yaitu terikat membran dan non-membran. Kata eukariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti sejati dan kraion yang berarti inti, yang artinya sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sejati. Sel eukariotik biasanya ditemukan pada organisme multiseluler seperti sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Sel eukariotik memang lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik. Saya Firza Jeni Atika akan melanjutkan presentasi pada bagian karakteristik sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertama, kita bahas dulu sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki beberapa ciri khas. Salah satunya adalah struktur yang lebih sederhana dibandingkan sel eukariotik. Selain itu, sel prokariotik memiliki informasi genetik berupa DNA. DNA ini berfungsi menyimpan dan mengatur semua instruksi yang dibutuhkan sel agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya. Di mana DNA ini tidak berada dalam inti sel, tetapi berada langsung di sitoplasma, tepatnya di wilayah yang disebut nukleoid, yang mana wilayah ini tidak dilapisi membran, sehingga DNA pada sel prokariotik berada bebas di dalam sel. Sel prokariotik juga tidak memiliki organel-organel kompleks, tetapi sel prokariotik tetap memiliki ribosom sederhana sebagai tempat pembentukan protein untuk mendukung kehidupan sel. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan sel eukariotik. Dapat kita lihat dalam PPT, sel eukariotik memiliki struktur fungsi yang lebih kompleks dan ukurannya lebih besar dari sel prokariotik. Salah satu ciri khas lainnya adalah sel eukariotik memiliki inti sel atau nukleus yang dikelilingi oleh membran inti, sehingga informasi genetik yang tersimpan dalam bentuk DNA berada dalam ruang yang terlindungi. Dan di luar inti sel terdapat sitoplasma yang merupakan tempat berbagai organel-organel sel yang lebih kompleks dari sel prokariotik. Persamaan prokariot dan eukariot. Meskipun memiliki banyak perbedaan, sel prokariot dan sel eukariot juga memiliki beberapa persamaan, yaitu yang pertama sama-sama memiliki membran plasma yang mengelilingi sel dan mengatur lalu lintas zat masuk dan keluar sel. Yang kedua yaitu sama-sama memiliki sitoplasma yang merupakan cairan sel, di mana terjadi reaksi kimia dan metabolisme sel. Yang ketiga yaitu sama-sama memiliki ribosom yang merupakan organel sel yang berfungsi untuk mensintesis protein dari RNA. Yang terakhir yaitu sama-sama memiliki DNA yang merupakan materi genetik yang menyimpan informasi genetik dan mengendalikan aktivitas sel. Selanjutnya, perkenankanlah saya Herlambang Fitria Wijiantri untuk memaparkan perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, berdasarkan diameter sel. Sel prokariotik memiliki diameter 0,2 sampai 2 mikrometer, sementara sel eukariotik memiliki diameter yang lebih besar yaitu 10 sampai 100 mikrometer. Selanjutnya, berdasarkan membran inti sel. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sementara sel eukariotik memiliki membran inti.
Selanjutnya berdasarkan organel sel, sel prokariotik hanya memiliki organel tidak bermembran seperti ribosom. Sementara sel eukariotik memiliki organel sel bermembran ganda, tunggal, dan tidak bermembran. Selanjutnya berdasarkan flagella, sel prokariotik memiliki flagellum, bergerak dengan cara putaran atau rotari, tersusun atas protein flagellin. Sementara sel eukariotik memiliki flagella, bergerak dengan cara mencambung, tersusun atas tubulin. Selanjutnya berdasarkan pembelahan sel, sel prokariotik pembelahan sel binari fisi, sementara pada sel eukariotik pembelahan sel mitosis. Selanjutnya berdasarkan kompleksitas dinding sel, pada sel prokariotik dinding sel sangat kompleks, mengandung peptidoglikan dan senyawa lain. Dinding sel prokariotik tidak memiliki selulosa. Selanjutnya, pada sel eukariotik dinding sel sederhana, tidak mengandung peptidoglikan, serta dinding sel eukariotik memiliki selulosa. Selanjutnya, berdasarkan wilayah genetik kopian gen, sel prokariotik hanya memiliki satu gen yang menentukan sifat karena haploid, sementara pada sel eukariotik memiliki minimal sepasang gen yang menentukan sifat yang sama karena diploid. Selanjutnya pada proses transkripsi, sel prokariotik, transkripsi DNA dan translasi DNA dapat terjadi secara simultan, sementara pada sel eukariotik, transkripsi terjadi dalam nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Selanjutnya berdasarkan membran sel, sel prokariotik tidak mengandung karbohidrat dan hanya mengandung sedikit steroid atau sterol. Sedangkan pada sel eukariotik, membran sel mengandung banyak sterol atau steroid dan karbohidrat yang berperan sebagai reseptor. Selanjutnya berdasarkan keadaan sitoplasma, sel prokariotik tidak terdapat aliran sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik pasti terdapat aliran sitoplasma dan sitoskeleton. Selanjutnya berdasarkan kromosom, pada sel prokariotik, kromosom tidak memiliki histon, sehingga DNA tersusun membentuk kromosom sirkuler. Sementara pada kromosom sel eukariotik memiliki histon, kromosom membentuk struktur multiple linear sehingga sangat padat. Selanjutnya, metode analisa sel prokariotik dan eukariotik. Dalam studi biologi sel dan molekuler, metode analisa terhadap struktur dan fungsi sel prokariotik dan eukariotik dilakukan untuk memahami mekanisme dasar kehidupan serta berbagai proses biologis yang kompleks. Sehingga dikembangkan berbagai metode untuk mendukung proses identifikasi, karakterisasi, dan pemahaman sel secara menyeluruh. Di antara beberapa metodenya ada seperti yang pertama, mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini digunakan untuk mengamati bentuk umum, ukuran, dan susunan dasar dari sel-sel eukariotik maupun sel prokariotik. Lalu, bisa melihat sel eukariotik dengan cukup jelas menggunakan mikroskop cahaya ini. Dan untuk sel prokariotik bisa terlihat, namun detailnya terbatas. Yang selanjutnya, mikroskop elektron. Mikroskop elektron memiliki resolusi jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron cocok untuk menganalisis struktur internal prokariotik seperti misalnya membran plasma dan flagella. Lalu, organel eukariotik seperti misalnya nukleus dan mitokondria. Untuk alat dari mikroskop elektron ada SEM, yaitu Scanning Electron Microscope yang berfungsi untuk melihat permukaan sel, dan ada TEM atau Transmission Electron Microscope yang berfungsi untuk melihat struktur internal sel. Selanjutnya ada metode flow cytometer. Metode flow cytometer berfungsi untuk mengukur ukuran, kompleksitas, jumlah, dan protein permukaan sel secara cepat dan akurat. Metode ini lebih banyak digunakan untuk analisa sel eukariotik, namun beberapa bakteri juga bisa.
Metode selanjutnya ada spektrofotometer atau fluoresensi. Metode ini menggunakan pewarna atau protein fluoresen untuk mendeteksi aktivitas metabolik, pH, atau lokalisasi molekul dalam sel. Metode ini bisa digunakan untuk keduanya, baik untuk sel prokariot maupun sel eukariot, terutama jika dikombinasikan dengan mikroskop fluoresensi. Berikut contoh dari alat spektrofluorescence. Dua metode terakhir ada PCR atau polymerase chain reaction dan kultur sel atau uji fisiologis. PCR atau polymerase chain reaction berfungsi untuk melihat aktivitas gen atau protein spesifik dan cocok untuk menganalisis fungsi dari sel daripada morfologi sel-sel eukariotik maupun prokariotik. Lalu, pada metode kultur sel atau uji fisiologis berfungsi untuk mengamati pertumbuhan, respon terhadap obat, atau interaksi antar sel. Metode ini bisa diaplikasikan metodenya untuk kedua sel, baik sel prokariotik atau untuk bakteri maupun sel eukariotik atau untuk mamalia dalam metode kultur sel ini.